Gempar, Al-Quran kembali dibakar di Swedia dan Denmark. Balas dendam diserukan oleh Al-Qaeda. Kami akan balas dendam karena Al-Quran dibakar. Kami akan menyerang Swedia dan Denmark. Jeg har en god ven. Han hedder Finn. Finn han er i starten af sine 50'ere, og han er bagageportør ude i Københavns Lufthavn. Finn han er en af dem, der har været på arbejdsmarkedet siden teenageårene. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kelompok Al-Qaeda mendesak para pendukungnya untuk melakukan serangan di Swedia dan Denmark sebagai balas dendam atas rangkaian pembakaran Al-Quran di dua negara Nordik tersebut. Wahai umat Islam di Swedia, Denmark, dan seluruh Eropa, tugas balas dendam dibebankan kepada Anda. Demikian pernyataan Ashahab Media Foundation yang berfungsi sebagai pusat media Al-Qaeda, sebagaimana dilansir The European Conservative. Denmark dan Swedia telah dikritik habis-habisan oleh negara-negara Muslim karena telah mengizinkan aktivis anti-Islam membakar kitab suci umat Islam Al-Quran di depan umum. Pada Senin lalu, salinan Al-Quran ditendang dan dibakar dua pria di ibu kota Swedia, Stockholm. Berpegang pada Undang-Undang Kebebasan Berbicara, Denmark dan Swedia sejauh ini menolak permintaan untuk melarang pembakaran Al-Quran di depan umum, tetapi tidak mengesampingkan campur tangan jika keamanan nasional dianggap terancam. Pembakaran Al-Quran baru-baru ini seperti yang dikatakan polisi mempengaruhi situasi keamanan saat ini, kata Menteri Kehakiman Denmark Peter Hummelgaard. Kedua negara tersebut memperketat perbatasan mereka setelah Dinas Keamanan Domestik Swedia menempatkan negara itu pada ancaman teror yang tinggi. Kepala Kontraterorisme Polisi Swedia Magnus Sjöberg juga memperingatkan bahwa Swedia bisa menjadi target kelompok penyerang yang mengatasnamakan Islam. Kami memiliki komunikasi dan komunike dari beberapa kelompok yang saat ini menyebut Swedia bersama Denmark dan Belanda, katanya. Para ahli tidak setuju apakah ancaman baru yang dibuat oleh Al-Qaeda harus ditanggapi dengan serius atau tidak. Tor Reflus Hamming, seorang senior fellow di International Center of Study of Radicalization King's College Inggris, menggambarkan seruan Al-Qaeda sebagai seruan paling langsung dari militan Islamis untuk melakukan serangan terhadap Denmark sejak apa yang dia sebut sebagai krisis Muhammad. Protes kekerasan pecah di beberapa negara Muslim dan krisis diplomatik terjadi setelah surat kabar Denmark Jyllands-Posten pada tahun 2005 menerbitkan 12 kartun editorial yang menggambarkan Nabi Muhammad. Jacob Karsbo, seorang analis senior di lembaga think tank Copenhagen Europa, percaya bahwa ancaman Al-Qaeda dapat dianggap sebagai deklarasi perang melawan Denmark. Namun, peneliti terorisme Swedia Hans Brun juga berbasis di King's College mengatakan ini benar-benar bukan sesuatu yang baru, tetapi mereka haruslah bersiap karena bisa jadi akan mengancam negara. Apapun masalahnya, turis Amerika, Australia, dan Inggris semuanya disarankan untuk berhati-hati saat mengunjungi Swedia. Pemerintah Inggris telah memperingatkan bahwa penyerangan sangat mungkin mencoba dan melakukan serangan di Swedia dan juga Denmark. Sementara itu, Henrik Landorm, penasihat keamanan nasional Swedia, mengatakan bahwa warga Swedia di luar negeri dan bisnis yang terkait dengan Swedia harus meningkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian.
Rusia mengutuk keras pembakaran Al-Quran di Denmark. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow mengecam keras pembakaran Al-Quran terbaru yang terjadi di Denmark. Maria Zakharova, seperti dikutip TASS, menuturkan, kami mengecam keras aksi pembakaran Al-Quran di Denmark dan aksi ekstrim serupa. Intoleransi terhadap agama apapun tidak bisa dibenarkan. Zakharova menyebut aksi semacam ini sebagai bentuk perwujudan dari perilaku barbar dan sikap xenofobia. Kita menyaksikan sebuah gerakan yang dilakukan oleh para ekstremis yang merasa aman dari hukuman di ibu kota negara Eropa ini dan itu atas kejahatan gilanya terhadap Islam dengan membakar Al-Quran. Menurut jubir Kemlu Rusia, Moskow selalu berkomitmen untuk terus berusaha menentang penghinaan terhadap para pengikut agama apapun, menentang aksi pelanggaran hak asasi manusia memalukan seperti yang terjadi di Denmark. Sehubungan dengan dampak dari aksi semacam itu, Zakharova memperingatkan jika tidak ada tindakan untuk menghentikan aksi semacam ini, maka radikalisme akan bertambah berkali-kali lipat. Debu masalah ini akan masuk ke dalam mata warga biasa dan para pegawai perwakilan diplomatik terlepas dari keyakinan yang mereka miliki, ujarnya. Apapun masalahnya, turis Amerika, Australia, dan Inggris semuanya disarankan untuk berhati-hati saat mengunjungi Swedia. Pemerintah Inggris telah memperingatkan bahwa penyerangan sangat mungkin mencoba dan melakukan serangan di Swedia dan juga Denmark. Sementara itu, Henrik Landorm, penasihat keamanan nasional Swedia, mengatakan bahwa warga Swedia di luar negeri dan bisnis yang terkait dengan Swedia harus meningkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian.